Indonesia menggelar Piala Dunia Under-20 pada 20 Mei sampai 11 Juni nanti. Dan bintang-bintang dunia berpeluang tampil di ajang ini seperti Jude Bellingham yang bisa memperkuat Inggris Under-20 karena usianya yang masih 19 tahun. Tidak lolosnya Jerman dan Spanyol memang membuat wonderkid Jamal Musiala dan Gavi nggak akan kita jumpai di tanah air nanti. Tapi sejumlah nama menjanjikan lain yang sudah sangat familiar tetap menjaga peluangnya untuk tampil. Siapa saja mereka? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Setelah Qatar, giliran Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Dan kali ini adalah turnamen untuk kategori tim Under-20 yang untuk pertama kali Indonesia bertindak sebagai tuan rumah turnamen FIFA. Dan jadi yang kedua untuk gelaran Piala Dunia Under-20 dihelat di Asia Tenggara, yang pertama sejak 1997. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, 11 negara telah memastikan tempatnya di ajang 2 tahunan tersebut, meliputi 4 negara dari CONCACAF, 2 dari Oseania, dan 5 dari Eropa. 3 konfederasi yang belum mendapat perwakilannya adalah AFC 4 tim di luar Indonesia, Afrika 4 tim, dan CONMEBOL 4 tim. Dari CONCACAF, 4 tim yang telah memastikan tempat adalah Republik Dominika, Guatemala, Honduras, dan Amerika Serikat. Dari Oseania ada Fiji dan Selandia Baru, sedangkan dari Eropa meliputi Inggris, Prancis, tim debutan Israel, Italia, dan Slovakia. Ya, nggak ada Jerman dan Spanyol dari daftar perwakilan Eropa tersebut, yang mana kelima perwakilan tadi adalah mereka yang mendapatkan tiketnya setelah finish 5 besar di Piala Eropa Under-19 2022, yang berarti nggak akan ada bintang muda seperti Jamal Musiala atau Gavi yang sebenarnya secara usia memenuhi kriteria untuk tampil di Piala Dunia Under-20 2023 yang dibatasi untuk pemain kelahiran 2003 sampai 2007. Meski begitu, tanpa Musiala dan Gavi bukan berarti Piala Dunia Under-20 2023 Indonesia tanpa bintang muda ternama. Masih ada wonderkid Brasil dan Argentina yang bisa turut serta jika bulan depan mampu finish 4 besar di Sud Americano Under-20. Sedangkan perwakilan Eropa yang telah lolos pun juga memiliki bintang yang berpotensi bersinar di tanah air tengah tahun nanti. Dari Italia, nama Wilfried Gnonto adalah salah satu yang sudah cukup familiar. Saat ini bermain untuk Leeds United dan telah menembus tim senior Italia serta mendapat debutnya di UEFA Nations League melawan Jerman tengah tahun lalu. Laga berakhir imbang dan satu-satunya gol Italia lahir dari asisnya. Pada pertandingan berikutnya menghadapi lawan yang sama, Gnonto mencetak gol internasional pertamanya meskipun Italia kalah 5-2 dari Jerman. Golnya itu pun membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol untuk Italia pada usia 18 tahun dan 222 hari, memecahkan rekor sebelumnya milik Bruno Nicole yang dibuat 1958. Nama berikutnya adalah Garang Kuol dari Australia, juga bermain di Premier League bersama Newcastle United. Namanya mungkin lebih familiar lagi dari Gnonto, terutama buat kamu yang ngikutin Piala Dunia 2022 kemarin. Garang Kuol baru September kemarin debut di tim senior Australia pada laga persahabatan melawan Selandia Baru. Usianya 18 tahun dan 10 hari saat membuat debutnya tersebut, dan jadi yang termuda sejak Harry Kewell yang legendaris. 2 bulan setelahnya, Kuol pun memenangkan tempatnya di skuad Piala Dunia 2022. Penampilannya di 16 besar melawan Argentina membuatnya mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil di babak knockout Piala Dunia sejak Pele pada 1958. Nah, yang berikutnya memang belum mendapat debutnya di timnas senior yang sebenarnya bisa sangat dimaklumi. Mathys Tel berkebangsaan Prancis dan berusia 17 tahun. Posisinya penyerang dan tentu bakal sangat sulit menembus skuad Prancis saat ini yang bertabur bintang, namun potensinya sudah sangat jelas terlihat. Dia membuat debut profesionalnya bersama Rennes di Ligue 1 ketika berusia 16 tahun dan 110 hari, dan setahun kemudian dibeli raksasa Bundesliga Bayern Munchen dengan mahar 28,5 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak 5 tahun. Tel mencetak gol pertamanya untuk Bayern pada 31 Agustus lalu di DFB Pokal menghadapi Viktoria Köln, dan jadi pencetak gol termuda Bayern di laga kompetitif pada usia 17 tahun dan 126 hari. 10 hari kemudian dia mencetak gol pertamanya di Bundesliga ketika Bayern imbang 2-2 dari Stuttgart dan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Bundesliga. Kita beralih ke calon wakil dari Amerika Selatan. Jika berhasil lolos ke Indonesia, maka jagoannya di lini depan kemungkinan besar diperkuat
skuad Enrique Felipe yang sangat menjanjikan. Usianya masih 16 tahun tapi telah dibeli Real Madrid meskipun klub ibu kota Spanyol tersebut harus menunggu sampai Juli 2024 untuk sepenuhnya memiliki Enrique karena faktor regulasi usia minimal. Enrique adalah pemain berkaki kiri yang kerap disamakan dengan dua striker legendaris Brasil, Ronaldo dan Romario. Membuat debut profesionalnya pada 6 Oktober 2022 lalu untuk Palmeiras pada usia 16 tahun dan 16 hari. Menjuarai Serie A Brasil 2022 dan diganjar penghargaan pendatang baru terbaik. Pada tahun yang sama, dia juga membawa Brasil Under-16 menjuarai turnamen Montaigu. Jika sesuai skenario, Enrique bisa terlibat dalam persaingan sengit dengan calon rivalnya dari musuh bebuyutan negaranya, Argentina, yang berpotensi diperkuat Alejandro Garnacho di turnamen ini. Nama yang satu ini mungkin nama yang paling familiar dari nama-nama sebelumnya. Garnacho mendulang popularitas berkat penampilan impresifnya di Manchester United, mendapat debutnya sejak musim lalu dan musim ini makin rutin dimainkan, mencetak gol pertamanya pada 3 November lalu ke gawang Real Sociedad di Europa League, dan 10 hari kemudian membuat gol pertamanya di Premier League yang dibuat secara dramatis pada detik-detik terakhir pertandingan melawan Fulham. Garnacho pun terpilih menjadi pemain terbaik United pada edisi November kemarin. Meski begitu, Garnacho harus siap jika kebintangannya di Indonesia nanti bukanlah yang terbesar, karena jatah protagonis Piala Dunia Under-20 2023 bakal jadi milik Jude Bellingham kalau memang dia bersedia atau diizinkan turut serta di turnamen nanti. Ia berbeda dengan pemain lain yang harus berjuang untuk bisa ikut berangkat. Inggris Under-20 mungkin jadi pihak yang harus berjuang untuk menyertakan Bellingham dalam skuadnya. Usianya memang masih 19 tahun, tapi pengalamannya sudah sangat kaya untuk pemain seusianya. Bellingham telah bermain secara reguler di level tertinggi sejak 2020-2021 lalu bersama Borussia Dortmund di Bundesliga Jerman. Yang sejak musim yang sama, Bellingham juga telah memainkan 23 pertandingan kompetisi Eropa, 2 di Europa League, sisanya di Liga Champions. Dia juga menjadi komponen penting dari keberhasilan timnas senior Inggris finish sebagai runner-up di Euro 2020 lalu dan sampai perempat final Piala Dunia 2022 dengan 1 gol atas namanya. Bellingham di usia yang masih sangat muda telah mengenyam pengalaman yang bahkan jauh lebih kaya dari banyak senior-seniornya. Pengalaman yang bakal sangat berguna bagi Inggris Under-20 untuk berjuang di Piala Dunia Indonesia nanti.